Selamat sore, selamat datang di podcast kita kali ini, podcast Osaki. Obrolan bersama Pak Elvi. Halo teman-teman semua, kali ini di samping aku ada dokter kece nih. Kita lihat dulu nih. Hai. Boleh dikenalin dong dok, namanya, asalnya dari mana gitu. Aduh, sebelumnya saya seneng banget nih diundang di sini di acara Patelki di Osaki. Obrolan bersama Patelki. Duh, seru banget ya. Sebelumnya nih, kenalin, saya Dr. Vidya. Saya berasal dari Rumah Sakit Cibabat. Tepatnya sih di unit hemodialisa ya. Saya di Cibabat udah dari tahun 2010. Udah 13 tahun saya di situ. Jadi ya udah cukup lumayan Lama ya dok? lama ya. Tepuk tangan dulu buat dokter Vidya, 13 tahun Kasih. mengabdi. Keren banget. Dokter, ngomong-ngomong nih ya, Hmm. kami mengundang dokter ke sini karena kami ingin mendapatkan informasi lebih nih mengenai kesehatan tentunya untuk menghadirkan dokter. Apa nih ya? Jadi gini dok, kita nih mau menghadapi event yang namanya Pekan TLM. Ulang tahunnya ATLM ke-37. Seru banget tuh pasti. Iya. Acaranya banyak banget tuh pasti ya. Salah satunya tuh event-event olahraga. Di Nah. antaranya olahraga untuk kesehatan ya dok Iya. tentunya. Di antaranya ada lari dan zumba. Wah, kapan tuh? Tanggal 28. Oh, pasti saya ikut tuh. Pokoknya dokter harus hadir Oke. sih. Dokter relate banget nih, makanya kita mengundang dokter karena ingin bertanya soal kardio. Waduh, itu lagi in banget ya. Iya. Olahraga kardio tuh zaman sekarang tuh lagi di mana-mana tuh booming banget olahraga kardio nih. Apa nih yang bisa saya sharing nih buat teman-teman Osaki juga tentang kardio ya? Kan sekarang tuh lagi hype banget nih Hmm. kardio. Orang-orang lagi pengen olahraga, berburu dengan kayak zumba, lari sebagainya. Nah, tapi kita tuh pengen tahu nih pengertian dari kardio itu apa sih dok gitu. Sebenarnya sih kardio itu kan asalnya dari bahasa Yunani ya. Kardia itu artinya jantung. Oh. Gitu. Kalau misalnya olahraga kardio itu aktivitas fisik yang bisa ningkatin fungsi jantung kita, fungsi pembuluh darah kita, fungsi paru-paru kita. Berarti emang positif banget tuh olahraga kardio kalau kita lakuin sehari-hari ya gitu. Itu sih pengertiannya. Pengertian dari Ya kardio ya. gitu. Kalau misalnya zaman dulu tuh olahraga kardio tuh aerobik ya disebutnya ya. Oh. Hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Jadi sekarang Nah, menuju trennya ya. namanya ganti jadi kardio Ya yang dulunya betul. Bahasa aerobik. lagi kekiniannya itu ya Iya. kardio ya. Bahasa Oke. milenialnya ya. Nah, contohnya nih dok, olahraga kardio tuh contohnya seperti apa aja gitu? Banyak banget ya. Kardio itu kan memang latih jantung ya. Jantung. Semua olahraga hampir melatih jantung fungsinya. Cuma di sini saya mau tekanin juga nih, relate banget sama kegiatan Patelki di tanggal 28 itu ya. Lari sama zumba. Itu kayaknya olahraga kardio yang memang banyak disenengin sama masyarakat kita ya. Lari, saya sendiri saya suka olahraga lari ya. Olahraganya murah meriah ya. Iya, bener banget. Kita cuma tinggal pakai sepatu, pakai baju olahraga, lari. Iya. Dimanapun kita bisa kerjain kan. Gratis. Ya, gratis pula. Nah, sama zumba. Zumba itu saya orangnya senang musik Oke. gitu. Jadi kalau misalnya zumba itu kita dengerin musik, kita aktivitas fisik juga. Itu kan kayaknya bikin kita lebih happy ya. Dengerin musik sambil kita joget-joget. Terus banyak orang juga yang ikut. Iya, bener. Jadi kita ketemu banyak orang juga. Iya, gitu. take a relation ya dok Nah, ya. itu positifnya zumba ya. Ngebeat terus Oke. kayak ningkatin imunitas ya, Nah, semangat gitu. Jadi lebih happy kan? Iya, bener. Hormon happy kita langsung naik kalau ikut zumba. Iya, bener juga ya. Salah satu untuk biar awet muda juga. Nah, itu dia. Itu penting banget tuh. Daripada kita pakai perawatan puluhan juta kan ya murah tuh kalau ikut zumba sama lari. Gratis, Iya. sehat juga ya. Banyak banget manfaatnya juga ya. Berapa penting sih dok nih olahraga zumba, lari seperti itu tuh seberapa penting untuk kita nih, apalagi kan kita, kalau aku sendiri ya kaum milenial ya, kadang suka aduh mager pengen rebahan aja gitu. Untuk tubuh tuh seberapa pentingnya sih olahraga kardio? Nah, olahraga itu memang zaman-zaman sekarang tuh banyak banget generasi rebahan ya, hampir Iya. banyak.
Orang pada milih gadget, olahraganya cuma jari doang Mm-mm. gitu ya. Nggak ada maksudnya positifnya untuk organ-organ tubuh kita tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada manfaatnya. Nah, olahraga kardio itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu meningkatkan kontraksi jantung kita. Denyut jantung kita 60 sampai 100 kali tuh per menit kalau kita lagi istirahat. Cuman kalau kita olahraga kardio, kita olahraga itu bisa meningkatkan 75 sampai 150 kali per menit. Lebih Kalau untuk kencang. dewasa muda ya, Uh-uh. umur 30 tahun ke atas itu biasanya sampai 150 kali per menit pada saat kita olahraga. Mm-mm. Otomatis kan oksigen yang masuk ke tubuh kita juga lebih banyak. Iya. Oksigen diadarin ke seluruh tubuh juga lebih maksimal karena denyut jantungnya juga kita lebih cepat. Jadi bikin kita nggak cepet lelah, bikin kita fokus, bikin daya tahan tubuh kita bagus. Itu positifnya olahraga. Sama satu lagi nih, sekarang kan lagi banyak trennya anak-anak muda udah kena penyakit degeneratif ya, Iya, bener banget. kayak darah tinggi, penyakit diabetes. Itu banyak banget. Nah, kita kalau sering banget aktivitas fisik seperti olahraga kardio itu ya, menurunkan minimal ya kita nggak terlalu beresiko tinggi ya untuk kita kena diabetes, karena otomatis kontrol kadar gula, kontrol tensi itu Terminimalisir. terminimalisir betul banget Oke. gitu. Jadi banyak banget manfaatnya ya buat kita yang masih usia dewasa muda lah masuknya ya. Karena kadang beberapa kasus kita tuh badannya kurus tapi ternyata gula darahnya tinggi Nah gitu itu kan. dia, karena nggak kebakar kalorinya. Iya. Itu tadi karena rebahan terus. Iya ya. Jadi bener. makan, bayang dong kalau kita main HP tuh sambil ngemil, itu kan kalori kita numpuk Iya. nggak kebakar. Nah kalau kita relate sama olahraga, apa yang kita makan kita buang lagi. Nah itu kita nggak bikin numpuk, nggak bikin jadi penumpukan kadar gula, penumpukan kolesterol, itu nggak Iya. ada. Lemak Gitu. dalam tubuhnya terbakar ya. Berapa sih dok idealnya nih olahraga kardio untuk seumuran aku gitu? Idealnya tuh berapa lama? Kalau umur di atas 24 ya, 24 sampai umur 60 tahun lah ya, kita bisa olahraga kardio itu dibagi 2 kali seminggu atau 3 kali 2 seminggu. kali. Jadi jangan sampai olahraga itu durasinya lama tapi cuma sekali seminggu, itu jelek banget ya. Apalagi kalau kita udah usia di atas 50 tahun lah. Nah itu kerja jantung kalau lebih capek juga nggak bagus gitu. Jadi idealnya itu 75 menit lah satu minggu, dibagi 2 atau 3 kali. Jadi sekitar 25 menit ya sampai 30 menit itu satu kali kita olahraga Iya ya. gitu. Jadi lebih efektif itu sedikit-sedikit tapi sering. Tapi gitu. rutin. Nah jangan sampai cuma sekali seminggu doang nih. Karena mau ada acara, kita olahraga dulu biar agak kelihatan badannya singset. Nah itu nggak ada efeknya ya. Kalau cuma sekali satu minggu. Jadi memang harus rutin. Olahraga apapun kalau dikerjain rutin itu ada efek positifnya. Iya Gitu. benar-benar rutin biar nanti terasah gitu. Jadi nggak kaget Iya, otot-otot juga pun ototnya. nggak Nah kaget. itu kalau kaget kan otot juga kram ya. Kaget langsung. Begitu olahraga pertama kali langsung kita lari 10 km. Wah, capek. Iya, betul. Pingsan. Itu bukannya happy yang didapat ya, malah besoknya pegal-pegal. Iya. Waktu ideal nih dok, waktu ideal melaksanakan olahraga kardio gitu kira-kira. Idealnya sih kalau yang saya saranin ya itu pagi-pagi. Karena kardio itu kan butuh oksigen banyak tuh. Iya. Kalau pagi-pagi itu biasanya kadar oksigen di udara juga masih banyak. Apalagi kalau kita olahraga itu di lapangan terbuka. Di banyak tuh tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman hijau. Itu kan penghasil oksigen paling banyak ya. Itu kita bakalan dapat oksigen lebih banyak. Kadar oksigen lebih banyak bisa cepat fokus. Daya tahan tubuh juga kita akan terjaga terus kalau olahraganya kita memang rutin pagi-pagi di ya. udara terbuka. Nah, sebelum kita kerja nih, kerja Iya. jam 7 kita bangun subuh, setelah sholat subuh itu langsung kita olahraga 20 sampai 30 menit. Mandi udah seger. Seger ya. Iya, di tempat kerja juga kita fokus kan. Kita fokus, kita nggak cepet lelah, nggak cepet ngantuk. Itu kalau kita olahraganya rutin setiap hari.
Wah, luar biasa. Yeah. Emang ya kayak olahraga tuh efeknya tuh jangka panjang ya Dok ya sebenarnya. Jangka panjang, jadi nggak bisa kita semua tuh nggak bisa serba instan, nggak ada yang instan ya. Jadi memang harus rutin. 1 minggu kita kerjain rutin, jangan sampai lama Mm-mm. langsung intensitas berat, tapi cuma sekali gitu. Takutnya kaget Ya. otot-ototnya. Itu banyak kan yang bikin cardiac arrest ya namanya ya. Cardiac. Cardiac arrest. Oh, oke. Jadi memang serangan jantung mendadak. Oke. Ya, banyak cerita kan dulu ada orang futsal malam-malam, Iya, benar-benar. ya serangan jantung terus amit-amit meninggal nih ya. Iya. Nah itu banyak banget kejadiannya. Karena apa ya itu? Kita udah lelah nih aktivitas seharian, malam-malam kadar oksigen di udara juga berkurang. Terus kita olahraga berat, ya. Terus di ruangan tertutup. Mm-mm. Nah itu yang bikin oksigennya kurang. Mm-mm. Jadi bikin serangan jantung mendadak. Serangan jantung. Nah jangan sampai kayak gitu, makanya nggak boleh banget tuh olahraga yang langsung berat banyak. tanpa bertahap. Mendingan olahraga kardio. Ya, Contohnya, olahraga zumba kardio, dulu. lari, jalan-jalan santai, lari, apalagi zumba. Ya, Wah seru banget tuh. ningkatin imunitas, happy ketemu Ketemu teman-teman. teman-teman. Reuni tuh ya Dok Ya. ya, reuni. Apalagi nih event kita kali ini di Pekan TLM ke-37 di acaranya Patalki Cimahi mengadakan Zumba bersama Zin yang sangat kece, yakni Zin Rida. Wah itu hits banget Iya tuh, kan? hits Hits banget, Cimahi. lagi hits banget tuh, pasti seru. Ikut Dokter tuh pasti, datang ya? Insya Allah pasti ikut. Wah, kece banget. Makasih banyak ya dokter atas sharingnya yang Oke. luar biasa. Ditunggu Sama-sama. kehadirannya. Makasih banyak nih udah diundang di sini di acara yang keren pastinya. Patelki yang keberapa tadi? Ke-37 dok. Wow, udah lumayan. Iya. Seumuran saya berarti. Wah. Saya juga 37. Nanti kita mengadakan event Pekan TLM-nya itu di Kota Baru Parahyangan pada tanggal 28. Nanti di sana ada event morning run dok. Oh. Lari dulu di sepanjang 3,7 km. Selanjutnya ada Zumba bersama Oh. Zin Rida dan dilanjutkan dengan bakti sosial. Oke. Di sana juga ada pemeriksaan, di mana pemeriksaannya itu ada tes gula darah berhubungan ya dok sama Iya, sama olahraga kardio tadi BM ya. Iya. Terus ada tes hipertensi, cek tekanan darah, serta cek lemak tubuh. Wis. Di sana Benar-benar juga harus datang tuh ya harus kita ya. datang. Ada donor darah juga dok. Iya. Sekalian kan kita memberi untuk yang Membutuhkan. Iya, benar, kebetulan nih stok darah memang banyak, memang kurang ya, menipis. Jadi acaranya pasti bermanfaat banget. Amin. Kepada para ATLM semua, ditunggu di acara Pekan TLM DPC Kota Cimahi. Jangan lupa tanggal 28 di Kota Baru Parahyangan. Mungkin sekian ya dok podcast Osaki kali Gak ini. kerasa ya. Iya gak kerasa. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, dilanjutkan ya. Tetap stay tune untuk next podcast lainnya di Osaki. Obrolan bersama Patelki. Terima kasih banyak dokter Vidya. Sama-sama. Sampai ketemu di lain Bye. waktu. Dah. Dadah.